Karopenmas sampaikan penurunan gangguan Kamtibmas hasil operasi patuh 2023 dan update kasus penggelapan dana Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 31 Juli 2023, saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 30 Juli 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 42 kasus atau 10,45%, yaitu pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sebanyak 402 kejadian dan pada hari Minggu 30 Juli 2023 sebanyak 360 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 106 kasus, narkotika sebanyak 81 kasus, curanmor sebanyak 31 kasus, judi sebanyak 2 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 11 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 360 kejadian, apabila dibandingkan dengan tanggal 29 Juli 2023 sebanyak 402 kejadian, mengalami penurunan 42 kejadian atau 10,45%, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 360 kejadian, korban meninggal dunia 29 orang, korban luka berat 39 orang, korban luka ringan 359 orang, kerugian materi 815.557.300 rupiah. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 Juni sampai 30 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 732 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.221 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 872 orang. Modus yang dilakukan: pekerja migran legal, pembantu rumah tangga sebanyak 496, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 216, eksploitasi anak sebanyak 55. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah terbentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. 3. Terkait hasil evaluasi operasi kepolisian bidang lalu lintas, Operasi Patuh 2023. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Operasi Patuh terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 23 Juli 2023 selama 14 hari serentak dilaksanakan di kewilayahan seluruh Indonesia yang mengedepankan giat edukatif dan persuasif serta humanis, didukung penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, statis, dan mobile dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Diperoleh hasil sebagai berikut. Data penindakan pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh 2023. 1. Etle statis Operasi Patuh pada tahun 2022 sebanyak 31.065 penindakan pelanggar. Di tahun ini 2023 mengalami peningkatan penindakan sebesar 49% menjadi 60.968 penindakan pelanggar. Yang kedua, etle mobil operasi patuh pada tahun 2022 sebanyak
104.780 penindakan pelanggar. Pada tahun ini 2023 mengalami peningkatan sebesar 36% menjadi 162.798 penindakan pelanggar. Yang ketiga, tilang manual operasi patuh pada tahun 2022 sebanyak 29.793 penindakan pelanggar. Di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 69% menjadi 96.265 penindakan pelanggar. Jumlah total penindakan pelanggar baik etle dan tilang manual sebanyak 165.638 penindakan pelanggar, naik sebesar 48% menjadi 320.031 penindakan pelanggar. Teguran operasi patuh pada tahun 2022 sebanyak 653.442 penindakan pelanggar. Di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 73% menjadi 2.402.465 penindakan pelanggar. Data kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi patuh tahun 2023. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada 14 hari sebelum operasi patuh 2023 sebesar 5.441 kecelakaan. Setelah 14 hari pelaksanaan operasi patuh 2023 mengalami penurunan sebesar 33% dengan jumlah kecelakaan 3.624 kecelakaan. Jumlah korban meninggal dunia pada 14 hari sebelum operasi patuh 2023 sebesar 931 korban. Setelah 14 hari pelaksanaan operasi patuh 2023 mengalami penurunan sebesar 56% dengan jumlah korban meninggal dunia menjadi 412 korban. Jumlah korban luka berat pada 14 hari sebelum operasi patuh 2023 sebesar 595 korban. Setelah 14 hari pelaksanaan operasi patuh 2023 mengalami penurunan sebanyak 24% dengan jumlah korban luka berat menjadi 455 korban. Jumlah korban luka ringan pada 14 hari sebelum operasi patuh 2023 sebesar 6.617 korban. Setelah 14 hari pelaksanaan operasi patuh 2023 mengalami penurunan sebesar 31% dengan jumlah korban luka ringan menjadi 4.540 korban. Jumlah kerugian material pada 14 hari sebelum operasi patuh 2023 sebesar 13.141.241.205. Setelah 14 hari pelaksanaan operasi patuh 2023 mengalami penurunan sebesar 40% dengan jumlah kerugian materi menjadi 7.915.479.669 rupiah. Adapun penegakan hukum pada operasi patuh 2023 fokus pada 7 prioritas pelanggaran, yaitu yang pertama, pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara. Yang kedua, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Yang ketiga, pengemudi sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang. Yang keempat, pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi kendaraan bermotor roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Yang kelima, pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol. Yang keenam, pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus. Dan yang ketujuh, pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi kecepatan atau melebihi muatan, overload. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan operasi patuh tahun 2023 pada periode tanggal 10 sampai 23 Juli yang lalu. Dari hasil analisa dan evaluasi bahwa jumlah kecelakaan dan jumlah fatalitas korban meninggal dunia maupun luka berat dan ringan serta kerugian material menurun. Untuk itu harapannya masyarakat selalu terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam tertib berlalu lintas. Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Bahwa saksi yang dimintai keterangan terkait perkara TPPU Saudara PG yang sudah hadir dalam
klarifikasi pada hari Jumat 28 Juli 2023 yaitu 1 saudara AS, 2 saudara MJA. Adapun 6 saksi lainnya sesuai dengan penjelasan kuasa hukumnya akan dimintai klarifikasi pada hari Selasa 1 Agustus 2023 yaitu saudara IP, saudara APU, saudara IS, saudara AH, saudara MN, saudara MAS. Bila ke-6 orang tersebut tidak hadir, maka penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.